Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Alvin Ramadan dengan NIM 2310952023. Di sini saya akan menjelaskan pengaplikasian op-amp dengan op-amp jenis komparator non-inverting dengan VRF-nya itu sama dengan nol, yaitu dengan judul pintu dan lampu otomatis kamar. Nah, di sini ketika sensor PIR ini berlogika satu, maka ya itu artinya ada orang yang dideteksi oleh sensor ini sehingga akan ada tegangan keluaran yang akan diinputkan pada kaki non-inverting pada op-amp ini. Nah, karena diinputkan pada kaki non-inverting, maka op-amp ini jenis komparator non-inverting. Dan V referensinya itu sama dengan nol, yaitu ditandai dengan input pada maksudnya kaki inverting itu digroundkan. Nah, tegangan keluaran untuk op-amp untuk op-amp jenis komparator itu sendiri adalah plus saturasi dan minus atau minus V saturasi. Plus V saturasi terjadi pada kondisi tegangan input lebih besar daripada tegangan ambang atas. Itu akan menghasilkan tegangan keluaran plus V saturasi. Akan tetapi sebaliknya ketika tegangan input lebih kecil daripada tegangan ambang bawah itu akan menghasilkan tegangan keluaran minus V saturasi. Plus V saturasi merupakan tegangan maksimum yang ada pada op-amp. Nilainya itu plus kurang lebih 2 volt di bawah tegangan sumber. Begitu juga untuk tegangan minus V saturasi. Karena di sini ada tegangan keluaran berupa V saturasi sebesar 4,56 volt, itu akan mengalirkan arus menuju ke R13 dan menuju ke kaki base. Kemudian dari kaki base arus akan mengalir ke kaki emitter dan menuju ke ground. Nah, dapat dilihat di sini bahwa tegangan VBE-nya itu sebesar 0,80 volt. Itu artinya transistor bekerja dalam daerah aktif sehingga akan ada arus kolektor yang akan mengalir dari 14 volt menuju R10, menuju ke relay, menuju ke R11, menuju ke kaki kolektor, lanjut ke kaki emitter dan lanjut ke ground. Karena ada arus yang mengalir ke relay, maka relay ini akan menarik switch yang ada di depannya. Karena relay ini berbentuk kumparan, jika kumparan diberikan atau dialiri arus, maka akan menghasilkan medan magnet. Nah, karena switch ini ditarik ke sebelah kanan, ini akan menyebabkan tegangan, maksudnya rangkaian di sebelah kiri ini ada yang menjadi yang tertutup. Sehingga pada rangkaian tertutup itu dapat mengalirkan arus dari baterai B3, maksudnya dari kutub positif B3 menuju ke motor, lanjut ke resistor R9, dan lanjut ke kutub negatif dari baterai. Karena ada arus yang mengalir ke motor, maka motor ini akan bergerak. Itu mengindikasikan pintu kamar terbuka. Selanjutnya, saya akan menjelaskan pada sensor LDR. Untuk sensor LDR itu sendiri, prinsip kerjanya adalah ketika LDR itu tidak diberikan cahaya, maka resistansi yang ada pada LDR itu sangat besar sekali. Sehingga jika resistansi yang sangat besar, maka arus sedikit yang melewat ke sana, sehingga tegangannya juga kecil. Nah, saya akan mulai menjelaskannya melalui ke baterai. Di sini karena rangkaiannya ada yang tertutup, maka arus arus dapat mengalir dari baterai B2 menuju ke node ini. Dari node ini arus akan terbagi dua, yaitu ada arus yang masuk ke LDR menuju ke node ini, lanjut ke R7 dan lanjut ke ground. Nah, di sini karena resistansi di sini sangat besar, maka terjadi penurunan tegangan yang sangat besar di sini. Dan jika dilihat di sini bahwa LDR dan R7 itu seri dan paralel dengan baterai, sehingga tegangan dari node ini ke node ini itu sama dengan tegangan yang ada pada baterai. Karena rangkaian ini seri, maka terjadi penurunan tegangan di sini. Dan juga akibat dari resistansi LDR itu sangat besar, maka penurunan tegangan akan sangat besar terjadi di sini, sehingga tegangan di sini itu hanya sebesar 0,12 volt. Sehingga karena tegangan di sini itu sebesar 0,12 volt, itu artinya transistor di sini bekerja dalam daerah cut off, sehingga tidak akan ada arus yang akan mengalir dari
node ini menuju ke R8, menuju ke kaki kolektor dan menuju ke kaki emitter, menuju ke ground itu tidak ada karena transistor bekerja dalam daerah cut off. Jika berada dalam daerah cut off, maka di rangkaian ini itu dapat kita anggap sebagai rangkaian yang terputus. Nah, maka arus hanya akan mengalir ke dari node ini yang saya sebutkan pertama tadi, arus hanya akan mengalir ke R8 menuju ke kaki base dan menuju ke kaki emitter lanjut ke ground. Nah, karena di transistor itu tegangan VBE-nya itu sudah di atas 0,7 dan di bawah di bawah tegangan saturasi untuk VBE ini, maka akan ada arus kolektor yang akan mengalir dari node ini, maksudnya dari node ini menuju ke relay, menuju ke kaki kolektor, menuju ke kaki emitter dan lanjut ke ground. Karena relay ini dialiri arus, maksudnya relay ini dialiri arus sehingga akan menghasilkan medan magnet di sekitarnya, sehingga switch yang ada di depannya akan ditarik dan rangkaian di sebelah kanan akan menjadi tertutup. Nah, karena rangkaian ini menjadi tertutup, maka akan ada arus yang akan mengalir dari kutub positif baterai menuju ke motor, lanjut ke node ini. Di node ini arus akan terbagi menjadi dua, yang ada arus yang mengalir ke R9 dan menuju kutub negatif dari baterai, ada arus yang akan mengalir ke lampu menuju ke node ini dan menuju ke kutub negatif dari baterai. Nah, demikian saja yang dapat saya jelaskan. Kalau ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.